Oke, jadi mungkin jadi kita akan bahas ini yang masih cukup panjang ya. Ini adalah dasar-dasar untuk elektroanalitik ya, analisa menggunakan teknik elektrokimia. Mungkin kalau kita belajar kimia analisa ada beberapa yang biasanya sudah dibahas ya, mungkin sudah yaitu salah satunya potensial ya, apa namanya yang menggunakan titrasi potensio dan seterusnya itu yang dasar utamanya adalah menggunakan persamaan Nernst. Nah, sekarang kita akan mencoba secara lebih dasar dibalik kenapa elektrokimia ini bisa dipakai untuk melakukan analisa. Jadi di sini yang tujuan dari pembelajaran adalah dengan mempelajari ini kita bisa nantinya menyaring dan mengevaluasi elektroda dan elektrolit yang cocok untuk aplikasi tertentu, untuk mengukur parameter perpindahan dan kinetika, dan untuk mendiagnosis sistem elektrokimia, kemudian mampu menerapkan prinsip dasar termodinamika, kinetika, dan perpindahan pada sistem elektrokimia nyata, dan menjadi familiar dengan metode elektroanalitik dasar dan memiliki fondasi untuk analisis sistem yang lebih kompleks. Jadi ini kelihatannya memang elektrokimia ini kalau di kedokteran pun cukup banyak ya dipakai ya, untuk denyut jantung dan seterusnya. Ini mendiagnosis banyak hal sebenarnya. Gula darah itu juga berdasarkan pada prinsip elektrokimia. Jadi kita kembali dari melihat sel elektrokimia dasar sebelum berbicara tentang bagaimana menggunakan ini untuk menganalisa kimia ya tentu saja. Jadi ada seperti biasanya ini ada, kalau untuk analisa biasanya menggunakan sistem 3 elektroda. Sistem 3 elektroda, ada elektroda kerja, ini working electrode, ada elektroda acuan, difference electrode, dan elektroda lawan atau counter electrode. Bisa saja ini di elektroda lawan ini bisa ada gelembung gas untuk penjenuhan dan seterusnya, atau bisa ada, bisa enggak. Nah, biasanya potensial yang diukur adalah beda potensial antara elektroda kerja dan elektroda acuan. Ini yang diukur. Yang elektroda acuan bisa menggunakan SHE ya, standar hydrogen electrode, atau kalau di dalam lab ini mungkin sulit, bisa yang sekarang banyak digunakan adalah AgCl. Kalau dulu mungkin Calomel ya, standar Calomel electrode, tapi sekarang karena Calomel mengandung raksa ya, itu dihindari. Jadi ini yang diukur adalah antara elektroda kerja dan elektroda reference. Kemudian arus yang diukur adalah total. Kalau arus yang diukur arus total di sini. Bukan di sini ya. Kalau arus bukan di sini, tapi yang di sini. Jadi ini diagramnya dari skema elektrod. Nah, kemudian mode dasar operasi ada 2. Yang pertama adalah kendali potensiostatik. Jadi dalam hal ini yang dikendalikan adalah tegangannya, potensialnya dibuat konstan gitu ya. Kemudian arus yang melalui working electrode, arus yang melalui ini disesuaikan. Kemudian potensial yang diinginkan diukur. Jadi ini yang diukur ini. Yang kedua adalah kendali galvanostatik. Kalau dalam hal ini arusnya yang setel, mau berapa gitu. Jadi ada 2 ini. Kemudian yang diukur potensial lawan, kalau potensial diukur adalah lawan reference electrode. Jadi instrumen yang biasanya dipakai untuk sistem elektrokimia disebut galvanostat potentiostat instruments. Jadi ini nama instrumennya. Jadi kalau ini ternyata alatnya juga agak murah ya, cukup mahal kalau galvanostat potentiostat ini, karena bisa mengukur arus dalam orde mungkin mendekati nano ampere atau bahkan ada yang sampai pico ampere. Jadi ini masih mengingatkan lagi, ini adalah skema dasar susunan 3 elektroda, reference, working, counter electrode. Jadi yang diukur potensialnya adalah working electrode lawan reference, dan arusnya adalah total. Dan ini adalah sumber arus DC. Nah, sekarang kalau dalam pengukuran, faktor apa saja yang perlu diperhitungkan? Jadi yang pertama adalah sistemnya yang dipelajari.
apa sistem ini? Yaitu reaksi reduksi dan oksidasi spesies tertentu dalam elektrolit. Jadi seperti ini. Nah, jadi working electrode atau elektroda kerja ini menyediakan tempat untuk transfer elektron. Jadi di mana ini tadi ya, transfer elektron bisa reaksinya oksidasi, bisa reaksinya reduksi. Tetapi elektroda itu sendiri itu tidak bereaksi. Jadi elektroda kerja ini tidak bereaksi. Ini yang pertama. Kalau yang diinginkan seperti ini, di mana yang bereaksi adalah spesies yang ada di dalam elektrolit, maka elektroda yang digunakan adalah yang bersifat inert. Misalnya seperti logam mulia yang menggunakan platina atau emas, AU. Yang kedua, sistem yang dipelajari adalah bahan aktif baterai atau korosi. Jadi kalau dalam hal ini banyak pelajari bahan aktifnya. Maka dalam kasus kedua ini, elektroda kerja ini berpartisipasi secara langsung dalam reaksi elektrokimia. Jadi misalnya mempelajari korosi, kecepatan korosi dari besi, maka ketika dia diukur kecepatan korosinya, ya besinya ini yang ikut bereaksi, yaitu terjadi oksidasi besi, misalnya menjadi besi Fe2+. Jadi ini sistem yang dipelajari ada dua, yaitu reaksi reduksi oksidasi spesies dalam elektrolitnya, dan kedua adalah bahan aktifnya ini yang berfungsi sebagai working electrode atau elektroda kerja. Nah, kemudian faktor kedua, elektroda acuan atau reference electrode itu ya. Jadi elektroda acuan idealnya harus melibatkan ion yang ada dalam elektrolit. Idealnya. Makanya biasanya menggunakan sambungan cairan. Ini yang dihindari dan tidak perlu koreksi potensial. Karena apa? Karena kalau ada jembatan garam misalnya, ini ada koreksi potensial. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan tentang elektroda acuan ini adalah menempatkannya, menaruhnya di mana di dalam ini. Ini kaitannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan potensial. Karena potensialnya ini harus sekecil mungkin. Karena kalau tidak, potensial elektrolit, hambatan elektrolit itu terukur, potensial juga akan terukur. Sehingga ini yang terukur akan berbeda. Jadi seperti ini yang menaruh reference electrode ini terhadap, karena diukur antara reference dan working electrode, maka kalau bisa sebisa mungkin adalah sedekat mungkin dengan elektroda kerja. Jadi seperti itu. Jadi idealnya elektroda acuan sangat kecil dan diletakkan tepat di luar lapisan ganda. Idealnya ya. Tapi untuk mencapai ideal biasanya juga cukup sulit. Jadi kalau bisa kan lapisan ganda, kalau ingat jadi mestinya kalau kita punya ini misalnya elektroda, di sini ada lapisan ganda tadi. Ada inner layer, ada outer layer. Jadi ini ada lapisan ganda di sini. Nah, sebenarnya yang mau diukur adalah over potensialnya, potensial yang ada di sini. Maka supaya tadi kalau kita melihat gambaran seperti ini, supaya yang lain-lain potensial yang misalnya karena ohm itu tidak berpengaruh, ya kita menaruh reference electrode itu ujungnya kalau bisa ya di sini. Ini reference electrode-nya ditaruh di sini. Tapi ini sulit ini. Idealnya seperti ini. Kalau tidak bisa ya sedekat mungkin. Tapi alat yang sekarang ya, potensiostat, galvanostat yang sekarang ini biasanya sudah ada koreksinya. Nanti kita bahas berikutnya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah elektroda lawan, counter elektrode itu ya. Nah, elektroda lawan ini harus berupa inert ya. Inert biasanya menggunakan platina atau emas. Jadi reaksi dan akibat reaksi harus diketahui. Nah, maka supaya ini tidak mengganggu, karena yang diukur adalah yang di working electrode-nya tadi, maka luas dari counter elektrode, luas dari elektroda lawan ini harus lebih besar daripada luas elektroda kerja. Jadi kalau elektrodanya kerjanya misalnya segini, maka elektroda lawannya paling tidak harus sama, kalau bisa lebih besar. Kenapa? Karena kalau ini kan berarti ada elektron transfer elektron di sini. Lari ke sini, E-nya. Nah,
Kalau misalnya ini ininya besar, E-nya banyak, kemudian ininya kecil, kan pipanya jadi kecil sekali, ini tidak akan mampu mengatasi. Kenapa ini dibuat besar? Apapun yang terjadi di sini, ini tidak akan terpengaruh. Sehingga ini mampu menampung berapapun jumlah elektron, berapapun reaksi oksidasi atau reduksi yang terjadi di sini, bisa diakomodasi oleh elektroda lawan ini. Jadi ini. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat, elektrolit. Biasanya kalau bisa menggunakan elektrolit penyangga. Jadi ini jika ya, dengan syarat elektrolit penyangga ini tidak mempengaruhi aspek lain dari percobaan. Tapi kalau elektrolit penyangganya nanti ternyata berpengaruh terhadap pengukuran, yang mungkin harus dicari yang mungkin bisa dikurangi. Gitu. Kemudian bisa juga membuang oksigen dari elektrolit. Karena kadang-kadang oksigen ini bisa berpengaruh terhadap pengukuran. Caranya gimana? Mengalirkan gelembung gas inert. Bisa nitrogen atau argon ke elektrolit. Jadi seperti ini ya. Mungkin ini bisa gas di dalam waktu sebelum pengukuran, nitrogen atau argon digelembungkan di sini, sehingga oksigen yang ada di dalam elektrolit keluar dulu, dibuang dulu. Nah, jika mempelajari reduksi oksigen, maka elektrolit ini harus dijenuhkan dengan oksigen. Ya, cara menjenuhkan supaya tidak mengganggu, ya ini di lab Elkim bisa dilihat ya, ada metode untuk cara bagaimana menjenuhkan elektrolit dengan oksigen. Ini ketika mempelajari reaksi reduksi oksigen yang untuk fuel cell. Jadi ada ini ya faktor yang perlu diperhitungkan dan dalam pengukurannya. Jadi sistemnya, elektroda acuannya, elektroda lawan, dan elektrolitnya. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita coba lihat dulu operasi potensiostat. Jadi kalau menurut diagramnya kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah yang tadi, 3 elektroda. Ini elektroda lawan, ya kantor elektrod, ini reference elektrod, dan ini working elektrod. Jadi ini yang sinyal itu diberi dengan amplifier ya, berapa ininya. Sinyal ini diberikan ke sini, kemudian ini potensial ini diukur ya relatif terhadap RT, ini elektrometer untuk mengukur ini, kemudian IE konverternya ini arus antara WE dan CI. WE dan CI. Arusnya adalah yang di sini ya. Jadi arus melalui working elektrod diukur dengan IE konverter ya, dan beda potensial diukur dengan elektrometer. Ini beda potensialnya antara reference dengan working elektrod. Kemudian untuk mengubah potensial, maka instrumen melewatkan arus antara WE dan RI. Antara WE dan RI ini arusnya ya, untuk mengubah potensialnya. Nah, kemudian ketika nilai potensial pada potensiostat yang dipilih, amplifier ini mengendalikan ya, menggerakkan berapapun arus yang dibutuhkan. Jadi ini yang diubah. Kalau arusnya sudah dibutuhkan, potensialnya yang akan mengikuti. Jadi kalau E yang diterapkan ini lebih besar daripada potensial equilibrium, maka ini pada working electrode ini adalah arusnya arus anodik. Kalau lebih kecil, maka arusnya adalah arus katodik. Nah, maka potensial terukur itu adalah U dari working atau reference terhadap reference, jadi working electrode terhadap reference, ditambah dengan over potensial, tambah dengan over potensial ini permukaan, over potensial permukaan, over potensial konsentrasi, dan ohm, ya, ohm, penurunan ohm. Jadi ketika potensial yang diterapkan ini lebih besar daripada equilibrium, ini selalu menghasilkan arus anodik. Meskipun di instrumen bisa negatif ya. Di instrumen bisa negatif karena tergantung pada nyambungnya ya. Mungkin beberapa metrum yang dibuat oleh Eropa, Belanda itu beda dengan Gambir yang dibuat Amerika. Tandanya bisa berbeda positif negatifnya. Jadi ini yang terukur. Jadi dengan memahami ini ya, jadi ini operasi potensiostat kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau
tinjauan umum dan fitur percobaan yang dibahas. Jadi ada geometri dari elektrodanya, bisa datar atau planar, bisa berupa bola, spherical, bisa piringan atau disk. Aliran fluidanya ini bisa diam, konveksi, dan ini berputar. Pengendalinya langkah potensial atau arus, potensial tangga, jadi naik secara step, naik per langkah, bukan kontinu. Kalau ini sapuan potensial, cyclic voltammetry, ini gangguan sinodal kecil, electrochemical impedance spectroscopy. Jadi bisa pengendalinya bisa 3 ini, aliran fluidanya bisa 3 ini, geometrinya bisa ini. Nah, kenapa? Jadi kalau kita lihat tadi sebelumnya sudah kita bahas tentang transfer ya, transport dari spesies yang ada dalam elektrolit. 2 persamaan kunci, yang pertama adalah Nernst-Planck, yang ini Nernst-Planck, dan ini kekekalan massa, hukum konservasi. Jadi perpindahan spesies, perpindahan ion, perpindahan spesies yang bermuatan di dalam medan listrik, ini dipengaruhi oleh 3 hal ini. Jadi mekanismenya melalui 3 mekanisme ini. Yang pertama adalah migrasi. Ini kalau migrasi ini adalah, masih ingat, adalah spesies bermuatan dalam medan listrik. Kalau ini difusi karena beda konsentrasi, dan ini konveksi karena ada gerakan dari fluidanya sendiri. Kemudian ini adalah neraca massa dari spesies. Ini akumulasi, ini suku flux, ya. Flux bersih, ya. Flux bersih, dan ini adalah karena generasi, karena reaksi. Dia bisa positif, bisa negatif. Jadi dua ini yang perlu diperhatikan. Kemudian jika ada elektrolit penyangga, maka migrasi diabaikan. Kalau ada elektrolit penyangga, yang ini yang diabaikan. Maka neraca massa umum menjadi ini ya. Ini adalah seperti akumulasi, ini konveksi, dan ini adalah difusi. Jadi ini bisa diabaikan Ni masuk ke sini sehingga didapatkan ini. Ini kalau ada penyangganya, jadi bisa menyederhanakan, ya, mengurangi kerumitan di dalam persamaan matematiknya. Nah, kalau elektrolitnya biner, ini bisa menghasilkan persamaan yang serupa dengan mengeliminasi gradien potensial. Jadi kalau gradien potensial ini ya. Ini yang bisa dieliminasi ketika nanti menghitung yang berikutnya. Nah, sekarang kita coba lihat kalau elektroda planar dalam elektrolit diam dengan menggunakan kronoamperometri. Jadi planar datar, ini elektrolitnya diam, ya, stagnan, statik. Jadi dengan asumsi dulu bahwa counter elektrod atau elektroda lawan terletak cukup jauh dari working electrode. Sehingga apa akibatnya ini tidak mempengaruhi hasil. Adanya ini tidak mempengaruhi hasil apapun. Kemudian reference elektrod ditaruh tepat di luar lapisan batas. Ini asumsinya, yang meskipun seperti disampaikan tadi, dalam kenyataannya ini sebenarnya sulit. Kita bisa mendapatkan ini. Kemudian elektrolitnya diam, jadi tidak ada aliran. Percobaannya adalah langkah potensial. Jadi potensial diubah secara instan, jadi kira-kira seperti ini ya. Mula-mula potensial ini di OCP biasanya dicari dulu nanti OCP-nya, kemudian dinaikkan. Nah, dinaikkan, potensialnya ini dinaikkan, maka arus akan mengikuti ya. Mungkin kalau yang sudah belajar pengendalian proses, ya pasti semuanya pernah ya. Ini adalah input step ya, step response. Jadi kalau misalnya sama seperti ini, kalau ada aliran, reaksi, dan keluar ini suhu, ada pemanas, Q, T1, T2. Nah, kalau tiba-tiba suhunya ini T1 dinaikkan, ini T1, maka T2 akan ikut naik, tapi tidak langsung step seperti ini, tapi akan mengikuti ini. Mungkin kalau orde 1 gini, kalau orde 2 nanti bisa jadi seperti ini, ada overshoot. Ya. Kira-kira ini prinsipnya sama seperti itu. Jadi dengan ini disebut kronoamperometri. Jadi potensial diubah secara instan, jadi pada awal percobaan, dan harus diukur dengan perubahan waktu.
Jadi kalau dalam ini nanti V-nya potensialnya dinaikkan, kemudian arusnya diukur. Ini akan naik mungkin seperti ini. Ini I, ini V, potensial misalnya. Nah, teknik ini disebut kronoamperometri. Krono merujuk pada ke waktu dan ampero ke pengukuran arus. Nah, jadi dalam hal ini over potensial diubah dari 0 sampai suatu nilai positif atau negatif besar. Kemudian sampai arus pembatas tercapai. Jadi arus pembatas ketika sudah mendatar. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau X mungkin reaksinya secara umum bisa digambarkan seperti ini. O plus N E menjadi R. Nah, tadi jadi untuk geometri planar satu dimensi kalau tanpa konveksi ya. Kalau elektrodnya diam kan berarti tidak ada konveksi. Berarti arus yang ini 0. Yang ini menjadi 0. Maka persamaan yang berlaku kalau tanpa konveksi hanya perubahan ini hanya terjadi karena difusi. Nah, karena tadi planar, ya, planar maka bisa didekati dengan hanya ke arah X ya, satu dimensi. Jadi ini ya, hanya ke arah X saja. Sehingga kalau hanya ke arah X, suku yang ini hukum Fick 2 ini menjadi seperti ini. Ini adalah hukum Fick 2. Jadi del CE per del T sama dengan DI del kuadrat CI per del S kuadrat. Kondisi awalnya dan kondisi awal dan kondisi batas. Jadi pada T sama dengan 0, CI-nya sama dengan CI tak hingga. Jadi masih sama ya. Kemudian X sama dengan 0, CI sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 di sini ya. Jadi di sini X sama dengan 0, CI-nya juga. Ya. X sama dengan 0 di sini, CI-nya sama dengan 0. Karena belum ada spesies. Kemudian X sama dengan tak hingga, berarti jauh dari permukaan elektroda. CI-nya sama dengan CI tak hingga. Jadi ini kalau bisa diselesaikan ya mungkin menggunakan apa? Salah satunya mungkin masih ingat kalau ini kan persamaan diferensial parsial. Ini salah satunya bisa dengan separation of variable. Bisa diselesaikan dengan cara ini. Kalau metodenya aja atau pemisahan variabel atau combination of variable atau metode-metode yang lain. Nah, jadi kalau dinyatakan dalam istilah variabel keserupaan atau similarity dengan definisi eta sama dengan X per akar 4 dt. D adalah ini difusivitas, T-nya waktu, X ini ya jarak. Maka bisa didapatkan penyelesaian CI dibagi dengan CI tak hingga sama dengan error function ya. Error function eta kuadrat, di mana error function, fungsi error, didefinisikan seperti persamaan ini. Jadi kalau ini digambar ke sini ya, dengan menggunakan ini jarak tadi X-nya ini, maka C per CO ini sama dengan berjalannya waktu, maka akan bergerak ke sini. Jadi di awal akan berbentuk seperti ini, lama-lama akan gini, dan akhirnya seperti ini. Ya akan berubah. Ya ini kalau menggunakan nah sekarang kaitannya kemana gitu ya. Ini sudah ada difusi bisa dihitung. Nah, kalau elektrokimia seperti biasanya dengan hukum Faraday ya sebenarnya, yang bereaksi itu bisa diukur dari arusnya ya. Maka itu tadi jika dianggap spesies yang berdifusi mengalami reaksi transfer elektron pada permukaan, maka flux spesies tersebut ke permukaan dapat dihubungkan dengan hukum Faraday, yaitu I sama dengan NF, NI pada X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 adalah yang di permukaan elektroda. Ya, yang di permukaan elektroda ini X sama dengan 0. Maka flux yang ke sini, ini transfer elektron sama dengan flux yang, jadi ini kalau ada lapisan ganda, ini ada difusi. Ya. Fluxnya misalnya Ni. Nah ini flux yang masuk karena difusi ini harus sama dengan yang berubah menjadi ini transfer elektron ini.
konvol Faraday. Jadi yang bereaksi akan sama dengan ini. Maka NFI pada X sama dengan 0 akan sama dengan NF DI DCI per DX. Ya ini karena difusi. Ya. Pada X sama dengan 0. Jadi yang difusi akan sama dengan yang bereaksi pada permukaan. Nah, kalau ini dikembalikan lagi ke sini, tadi sudah tahu bahwa konsentrasi merupakan fungsi dari error function, fungsi error. Maka kalau ini diturunkan penyelesaian fungsi kesalahan di atas dan disubstitusi, maka kita bisa dapatkan I-nya sama dengan NF akar DI CI hingga dibagi dengan akar PT. Jadi dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa arus berbanding terbalik dengan akar waktunya. I berbanding terbalik dengan seper, ya, berarti ini ya, seper akar T. Ya ini yang disebut sebagai persamaan Cottrell. Jadi ketergantungan seperti ini menunjukkan bahwa proses berada pada kendali perpindahan massa. Jadi yang perpindahan massanya berarti dalam hal ini lambat. Jadi kalau geometri semita hingga ya dengan kata lain tadi kalau dianggap ini misalnya working electrode, CE-nya di jauh ini. Maka ini bisa dianggap semita hingga ya, ini dianggap separuh saja, ini tidak berpengaruh. Dengan geometri semita hingga ini macam penyelesaian pada keadaan tunak tidak ada. Jadi penyelesaiannya hanya keadaan transien ya. Jadi tidak bisa kalau keadaan tunak atau steady state ini kan sama dengan 0. Jadi tidak ada penyelesaiannya ini. Nah, sekarang apa yang bisa dipelajari dari analisa metode langkah potensial atau kronoamperometri tadi. Jadi yang pertama kita bisa plot ya, buat plot arus I lawan seper akar T. Ini kalau kita lihat persamaannya, I lawan seper akar T, kita lihat N konstan, F konstan, akar D konstan, CI ini juga konstan, P konstan, sehingga ini akan berupa garis lurus. Jadi kalau kita buat plot seper akar T dengan I, maka akan didapatkan garis lurus. Originnya di mana? Titik pusatnya adalah dari 0. Kira-kira di sini. Garis lurus dengan slope sama dengan ini. Ya. Slope. Slope-nya adalah ini slope. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita plot tadi arus lawan seper akar T, maka akan didapatkan rapat arus mendekati 0 dalam waktu yang lama. Dari kemiringan slope, maka akan didapatkan atau DI, N, atau CI hingga dapat dihitung. Jika besaran lainnya diketahui. Nah, sekarang bagaimana jika kantor elektrod dianggap jauh? Sehingga bisa dianggap ini tak berimbang. Atau bisa dianggap tak berimbang ini seberapa jauh. Tadi kita lihat jarak X tadi. X ini. X adalah berbanding lurus dengan akar PD T ya. Jadi berbanding lurus dengan akar D kali D ini adalah difusivitas. Jadi dengan ini, jadi jika jarak antar elektroda paling sedikit 10 kali lebih besar, maka anggapan bahwa CE ini tak berimbang ini sudah mencukupi. Jadi kan tadi ada WE, CE ini dianggap tidak berpengaruh tadi, kalau ini ya 10 kali lebih besar jarak dari nilai ini. Kemudian asumsi lagi elektrolit tadi dianggap diam. Ini sering sekali sulit untuk mencapai elektrolit diam dengan konfigurasi ini. Kenapa? Karena getaran kecil saja dapat mempengaruhi. Kemudian aliran arus juga menyebabkan timbulnya panas. Kalau ada perbedaan suhu, perbedaan panas, maka densitas dari elektrolitnya akan berbeda. Nah, ini akan menyebabkan yang bisa menyebabkan adanya aliran konveksi alami atau konveksi bebas. Nah, akibatnya apa? Kecepatannya menjadi tidak nol. Tapi ini menjadi medan kecepatan juga tidak terdefinisi. Nah, bagaimana mengatasinya? Waktu pengukurannya dibuat singkat saja. Kenapa? Supaya tadi suhunya tidak naik terlalu besar. Ini bisa diabaikan. Kalau lama ada getaran dan seterusnya ini akan berpengaruh. Jadi kira-kira seperti itu pengaruhnya. Nah, sekarang
Jadi dalam percobaan tadi ya, bahwa perubahan langkah dalam arus ini dibuat untuk sistem planar semi tangga yang sama. Jadi ini jarak dari elektrod, ini konsentrasi. Jadi geometri dan asumsi sama seperti langkah potensial. Kalau tadi langkah potensial, sekarang langkah arusnya. Jadi arusnya yang dinaikkan dulu. Jadi kalau dalam kasus pertama tadi, ini potensial naik, arusnya diukur. Kalau sekarang ini arus dinaikkan, potensialnya yang diukur. Jadi ini yang berbeda di situ. Jadi kemudian asumsi sama, geometri asumsinya sama, sehingga persamaan raca massanya juga sama seperti ini. Kondisi awalnya T sama dengan 0, CI, CI tak hingga. Nah sekarang X sama dengan 0, I-nya sama dengan IT. Dengan kondisi batas ini. X tak hingga, CI-nya sama dengan CI tak hingga. Jadi kalau sekarang pada X sama dengan 0 yang bisa terukur adalah I-nya yang diketahui. Bukan konsentrasinya, tapi arusnya sebagai fungsi dari T. Jadi IT ini adalah arus pada permukaan. Jadi flux spesial yang terlibat dalam reaksi diketahui pada semua waktu. Nah ini salah satu contohnya ya. Ini konsentrasi reaktan di dekat permukaan elektroda untuk perubahan langkah dalam arus. Kalau ini 1 detik, kemudian mencapai ini konstan, ini 3 detik, ini 5 detik. Jadi perubahannya seperti itu kalau arusnya diubah. Nah sekarang, jadi kemiringan pada permukaan elektroda adalah konstan, sama berbanding lurus dengan rapat arus. Jadi pada waktu yang lebih lama konsentrasi reaktan, ya ini awalnya kan kalau kita lihat ini hampir sama di sini ya. Ini miringnya hampir sama. Nah konsentrasi reaktan pada permukaan pembatas ya, pada permukaan berkurang dan pengaruh perubahan langkah dalam arus merambat lebih jauh ke permukaan elektroda. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi waktu di mana konsentrasi permukaan turun menjadi 0, ini menjadi 0 ini ya, kira-kira. Ini awalnya masih ada konsentrasinya di permukaan, lama-lama turun. Nah ini ketika misalnya ini dari 60 sampai 0, ini dikenal sebagai waktu transisi, tau. Yang diberikan oleh persamaan ini, I tau pangkat setengah dibagi CI tak hingga sama dengan ini. Ya ini disebut sebagai persamaan Sen. Jadi di awal, misalnya 1 detik setelah arusnya itu dinaikkan, ini di permukaan ini masih ada konsentrasi spesies. Ketika naik ini turun dan turun lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Karena arusnya menjadi. Nah kemudian pada titik transisi tadi ini ya, transisi adalah ketika ini menjadi 0, permukaan ini turun, kemudian konsentrasi di permukaan menjadi 0, ini disebut waktu transisi. Jadi pada waktu transisi ini, titik transisi ini, konsentrasi reaktan mendekati 0. Dengan kata lain, over potensial permukaan naik untuk menjaga arusnya konstan. Jadi over potensialnya yang naik. Supaya apa? Arusnya tetap konstan. Jadi dengan waktu, over potensialnya tadi misalnya dari 0,3, kemudian naik, kemudian konstan, dan kemudian naik lagi. Jadi kalau ketika over potensialnya menjadi sangat besar, maka bisa saja muncul reaksi kedua, yaitu elektrolisa dari elektrolitnya. Elektrolitnya bisa ikut bereaksi kalau potensialnya terlalu tinggi, over potensialnya terlalu tinggi di sini. Jadi ini masih I0-nya masih kecil, CI-nya masih mendekati 0, tapi ini sudah mulai naik di sini. Nah, kalau sistem seperti ini masih dikendalikan oleh perpindahan massa. Jadi untuk langkah ini kayaknya juga tidak boleh terlalu lama juga, karena kalau terlalu lama ternyata over potensialnya bisa naik. Yang nanti reaksinya juga akan berubah. Ada yang mungkin ada reaksi samping yang akan terikut. Nah, jadi sistem dibatasi perpindahan massa jika pada potensial konstan, arus berbanding terbalik dengan akar kuadrat waktu. Kemudian pada arus konstan, over potensial naik dengan tajam untuk menjaga arus. Ya, seperti ini ya, menjaga arus. Kemudian pada keadaan tuna atau steady, perubahan dalam potensial tidak mengakibatkan perubahan dalam arus.
Jadi ketika potensialnya naik, arusnya ternyata tidak berubah. Maka dalam kondisi ini, maka sistem itu sudah dikatakan dibatasi oleh perpindahan massa atau perpindahan massa yang mengontrol, perpindahan massa yang membatasi proses secara keseluruhan. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi ketika pengukuran itu, kita seperti yang telah kita bahas sebelumnya, di depan elektroda ini pasti ada lapisan ganda. Jadi ini ada permukaan elektroda, kemudian ini adalah interface-nya. Ini yang double layer. Ini inner Helmholtz layer ya, ini outer IHP ya, IHL, OHL. Jadi ini permukaan elektroda ini biasanya bermuatan, struktur permukaan digambarkan sebagai lapisan ganda. Jadi di sini ada lapisan ganda, di sini ada lapisan diffusi, baru di sini bulk atau badan dari elektrolitnya. Nah, sekarang muatan pada lapisan ganda ini tergantung pada potensial elektroda, potensialnya ini. Jadi arus harus mengalir untuk mengubah muatan, ketika lebih banyak atau lebih sedikit muatan disimpan pada antarmuka ketika potensial diubah. Jadi ketika potensialnya diubah, ini ada muatan ion yang disimpan di lapisan ganda ini. Jadi kalau kita melihat ke analisa sebelumnya, ini ada arus pengisian muatan ini diabaikan ya biasanya, karena dianggap tidak penting untuk situasi fisik dan skala waktu yang menjadi perhatian. Jadi kalau singkat mungkin ini bisa jadi belum terbentuk. Kalau waktu pengukurannya singkat, bisa jadi lapisan gandanya masih dianggap belum penting. Nah, seperti sebelumnya, maka lapisan ganda, jadi ini ada elektroda, kemudian ada lapisan ganda, ada lapisan difusi, ada bulk. Baru nanti yang diukur tadi kan interpotensial, kalau misalnya ini working electrode, potensial antara ini dengan RE. Nah ini bisa jadi ini yang berpengaruh. Nah ini antara ini dengan ini bisa dimodelkan. Seperti sirkuit. Jadi bisa dimodelkan yang paling sederhana dengan sirkuit Reynolds. Jadi ini working electrode, ini counter electrode. Jadi ini adalah tadi ada lapisan gandanya ini. Jadi elemen pertama R hingga ini mewakili hambatan dalam aliran arus dalam elektrolit. Jadi ini ada elektrolitnya di sini. Elektrolit ini yang diwakili oleh R hingga. Kemudian arus tadi bisa mengalir dari working electrode ke sini atau dari elektrolit ke working electrode melalui dua. Satunya melalui lapisan ganda ini, satunya melalui hambatan Ohm. Jadi ada dua ini. Jadi ada pengisian lapisan muatan ganda tanpa melibatkan transfer elektron. Bisa jadi ini melalui ini, hanya ini spesies plus minus tadi membentuk lapisan ganda ya, plus minus. Jadi dia numpuk saja tanpa di sini terjadi proses transfer elektron ke sini atau ke sini. Jadi hanya ionnya numpuk di permukaan. Jadi ini adalah yang pengisian disebut non-Faraday ya, non-Faraday tadi itu. Jadi rapat arus pengisiannya disebut IC. Nah, yang kedua ada reaksi transfer elektron pada permukaan. Transfer elektron ini, ada reaksi ini. Yang disebut arus Faraday, IF. Jadi ini arus Faraday. Nah, jumlah dua arus ini adalah rapat arus yang terukur, yaitu IC ditambah dengan IF. Jadi ada dua ini, yaitu ada arus non-Faraday yang karena pengisian lapisan ganda ini dan arus Faraday, IF. Jadi melalui ini ya. Ini adalah arus Faraday itu yang melalui ini dan ini arus lapisan ganda. Jadi ada dua ini. Nah, sekarang perilaku kalau kita melihat perilaku dari pengisian ya. Kalau resistor ideal, hambatan ideal, maka ini murni mengikuti hukum Ohm. Jadi beda tegangan sama dengan V sama dengan I kali R. Hukum Ohm. Ini kalau ideal. Nah, kalau dia berfungsi sebagai kapasitor seperti di sini, maka arus ini adalah kapasitansi dikalikan dengan dV per dt. Jadi perubahan potensial per satuan waktu.
Jadi yang ini adalah untuk resistor ideal, yang ini resistor ideal, yang ini adalah mengikuti hukum Ohm. Yang terbalik, yang ini hukum Ohm, ini yang ya. Nah, kemudian kalau pada keadaan tunak berarti ini tidak ada perubahan potensial terhadap waktu, maka I-nya menjadi 0. dV per dt 0, I-nya menjadi 0. Maka kapasitor ini mempunyai muatan tetap tergantung potensial kapasitor, yaitu muatannya sama dengan kapasitansi dikalikan dengan V. Nah, kalau ini berubah, maka perkembangan perilaku dalam perubahan langkah potensial atau arus. Jadi ketika diubah, tadi kan potensialnya bisa berubah. Ya. Maka yang pertama, kapasitor berperilaku sebagai sirkuit pendek. Jadi di awal ya, awal-awal kapasitor ini berlaku sebagai sirkuit pendek tanpa ada hambatan awal terhadap aliran arus. Kali ini mungkin masih kosong. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, maka potensialnya akan menumpuk di permukaan elektroda, menumpuk pada kapasitor ini. Maka potensialnya menjadi naik, hambatan terhadap aliran arus juga naik. Nah, ketika kapasitor yang ini sudah terisi penuh, maka ini tidak bisa ada aliran, karena ini penuh ya. Kalau ini tidak dilepas, maka di sini tidak bisa ada tambahan aliran. Tidak ada aliran arus melalui kapasitor, dan semua arus menjadi arus Faraday. Jadi di awal mungkin hanya melalui ini. Kemudian ketika ini sudah penuh, semuanya melalui di sini dan arus Faraday mulai terjadi melalui yang di sini. Ini adalah perilaku ya dalam hubungannya dengan kalau potensial atau arusnya tiba-tiba diubah. Seperti tadi ya, ini T misalnya. Ini T sama dengan 0 mulai diubah naik. Baik potensial atau arusnya salah satu ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ketika masih dalam tahap awal pengisian. Jadi pengisian kapasitor yang melapisi lapisan ganda ini. Jadi ini hambatan, yang ini kapasitans atau kapasitansi. Jadi potensial V0 ini dikenakan ke sirkuit, maka arus mengalir, ini arus mengalir, muatan dalam kapasitor bertambah. Jadi ini harusnya mengalir, ini muatannya bertambah. Kemudian muatan penuh. Ketika muatan penuh, arusnya berhenti. Sudah tidak bisa lewat. Ketika penuh, ini sudah penuh dengan muatan, ini sudah tidak ada yang bisa lewat, karena ini sudah berhenti. Ya. Kalau kapasitor sifatnya seperti itu. Nah, maka arusnya berhenti, dengan kata lain, arusnya sama dengan 0. Jadi muatan keadaan tunak akhir, I0-nya akan sama dengan C dikalikan dengan V0. Ini kapasitansinya. Nah, potensial pada kapasitor, maka akan sama dengan Q dibagi dengan C. Nah, kemudian penurunan potensial pada resistor seri, kalau ini ada seri, ini adalah I R omega. Nah, maka tegangan mengikuti hukum Kirchhoff, V0 sama dengan Q per C ditambah dengan I R omega atau sama dengan Q per C ditambah dengan R omega dQ per dt. Jadi ini adalah akhir ya ketika sudah steady state, akan tegangan bisa dihitung dari sini. Nah, kemudian fraksi muatan pada kapasitor, kalau ini penuhnya tadi, fraksinya berapa? Ini bisa dihitung dengan QT per Q0 sama dengan 1 minus E pangkat minus T per R tangga. Di mana R tangga dikalikan dengan C, ini adalah waktu karakteristik yang mewakili waktu pengisian. Jadi berapa pengisiannya. Jadi ini adalah atau pemakaian kapasitornya ini disebut sebagai waktu pengisian. R tangga kali C. Sekarang kita lihat lagi kalau persamaannya tadi seperti ini. Ini kalau penuh tadi ya, Q0 ini kalau muatan pada kapasitornya penuh. Kalau ini masih fraksinya, belum penuh. Kalau ini dibagi ini fraksi. Nah, karena kapasitansi adalah konstanta, jadi kalau kita lihat ini Q C ya, ini C-nya ini konstanta, V sama dengan Q tadi ya, Q sama dengan C kali V. C ini suatu konstanta ya, milik merupakan sifat dari kemampuan atau kapasitas dari kapasitor. Jadi ini proporsionalitas antara muatan dan tegangan. Maka persamaan yang ini dapat ditulis diubah ya. Yang bisa diukur lebih mudah adalah dalam bentuk tegangan, sehingga ini bisa Q
Q ya, muatan bisa diubah menjadi tegangan. V sebagai fungsi T dibagi dengan V0, 1 minus ini. Arus juga sama. Arus tadi sama dengan I sama dengan dQ per dt atau sama dengan V0 per tak hingga E pangkat minus T bagi dengan R omega. Nah, jadi kalau kita sudah, ini kita bisa melihat V, ya, tegangan sebagai fungsi dari waktu. Ini juga arus sebagai fungsi dari waktu. Kalau melihat seperti ini kan eksponensial. Ini seperti Dalpro ya. Kalau kita belajar Dalpro ya sama seperti ini. Jadi kalau tegangannya diubah, maka mengikuti, kalau ordenya ini berapa? Orde 1 ya. Berarti ini adalah konstanta waktu. Biasanya dinyatakan, kalau di Dalpro kan mungkin T0 kali 1 minus E pangkat 1 T per tau. Ini adalah disebut konstanta waktu, ya, time constant, yang menggambarkan kecepatan respons. Ini juga sama, maka kalau kita perhatikan bentuknya ini juga, maka E ini kalau V 1 minus E pangkat minus T per R omega C. Ini juga minus, maka bisa kita simpulkan ini adalah tau-nya. Berarti tau, jadi harus berkurang secara eksponensial dengan konstanta waktu atau time constant. Tau sama dengan R tak hingga dikalikan dengan C. Jadi kalau hambatannya besar, ini menunjukkan bahwa arusnya kecil. Ketika kalau hambatan besar, arusnya kecil, maka dibutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi kapasitor. Kalau kapasitansinya besar, juga dibutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi atau memakai kapasitor. Karena banyak, isinya banyak, sehingga untuk menghabiskan juga butuh waktu yang lebih lama. Nah, jadi kalau kita lihat lagi untuk skala waktu dalam sistem elektrokimia untuk pengisian kapasitor tadi. Jadi konstanta waktunya tadi untuk ada yang pertama adalah tau D. Ini adalah konstanta waktu untuk difusi, L kuadrat dibagi dengan DI. R adalah panjang. Panjang kuadrat ini adalah difusivitas atau koefisien difusi. Kemudian untuk pengisian, ini tadi konstanta waktu kapasitor R omega dikalikan dengan C atau L CDL, double layer kapasitans, dibagi dengan kappa, konduktansi. Ini untuk pengisian. Jadi untuk difusi, kemudian ini untuk pengisian. Nah, jadi kalau kita lihat jika tau C jauh lebih kecil daripada tau D, maka arus tidak dipengaruhi oleh proses pengisian. Jadi kalau ini kecil, maka arus ini tidak dipengaruhi oleh pengisian kecuali pada waktu yang sangat singkat setelah perubahan dalam arus atau potensial. Jadi ketika berubah mungkin masih punya pengaruh, tapi setelah itu sudah pengaruhnya hilang. Coba kita, kalau contoh kasus misalnya ingin menggunakan besaran ini ya, L ini adalah jarak antara kantor elektrod dan working elektrod, misalnya 0,01 meter atau 1 mili ya. Kemudian koefisien difusinya 10 pangkat minus 9 meter persegi per second. Ini nilai tipikal, ini beberapa mungkin ion nilainya sekitar ini. Kemudian CDL, kapasitansi elektroda per satuan luas 0,2 farad per meter persegi. Kappa konduktivitas listrik larutan 10 Siemens per meter. Dengan menggunakan angka ini, maka kira-kira didapatkan tau D-nya sekitar 10 pangkat 3 detik untuk difusinya. Tau C-nya untuk kapasitasnya yaitu 20 mikrodetik. Ya, 20 mikrodetik. Jadi kelihatannya ini tau C memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tau D. Ini hanya mikrodetik, sedangkan ini detik 10.000 detik. Berarti ini kan 10, kalau dalam mikro 20 kali 10 pangkat minus 6. Kan kecil sekali ini, 20 kali 10 pangkat minus 6 detik. Dibandingkan dengan ini, berarti berkali-kali lipatnya ordernya. Sehingga dalam kasus seperti ini, waktu pengisian ini tidak perlu dikhawatirkan, karena ini kecil sekali. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tadi adalah seperti ini ya. Maka ini diwakili oleh kapasitor seri dengan hambatan larutan. Ini hambatan larutan, ini kapasitor seri dengan hambatan, yang diseri dengan hambatan larutan. Kemudian konstanta waktu ini pendekatan, tetapi perkiraan terlalu besar. Maka pada
T sama dengan tau C, yaitu kira-kira kalau digambar seperti ini ya. Tadi V T dibagi V0 1 minus kalau di T per tau C, kemudian ini kurang di ini, maka kita bisa dapatkan kurva. Nah, ini ketika tau T per tau C-nya 1, yaitu ini sudah mencapai 63,2% dari waktu jenuh. Ya. Ini kemudian kalau keadaan tunak dianggap kalau ini sudah mencapai 95%, biasanya nilai T per tau C-nya adalah 3. Konstanta waktu. Ini di Dalpro sama ya, kalau belajar Dalpro kan seperti ini. Ya. Nah, ini dengan asumsi yang ini tadi, asumsinya. Tapi pada kenyataannya kapasitornya ini paralel dengan hambatan Faraday. Jadi ini kasus yang sederhana. Seperti ini. Tapi kenyataannya yang lebih sering adalah yang C ini juga paralel dengan arus Faraday ini. Jadi ini ada ini. Atau yang Randles tadi ya, sirkuit ekuivalen Randles. Nah, dengan seperti ini, maka ini akan mempengaruhi waktu pengisian dan perpanjangan agar lapisan ganda diisi jadi lebih lama. Jadi dengan adanya arus, tidak semua penurunan tegangan melalui kapasitor. Jadi ini ada tegangan yang penurunannya melalui kapasitor ini, ada yang melalui Faraday ini, hambatan Faraday. Nah, jadi yang ini tadi adalah dengan analisa kalau seperti ini, sirkuit ekuivalennya atau ekuivalen sirkuitnya. Nah, kalau seperti ini seperti apa? Ya ini yang harus dimodelkan gitu. Jadi ini salah satunya kalau EIS ya, elektroimpedans spektroskopi nanti bisa mengukur, bisa menghitung parameter yang akan kita bahas berikutnya. Nah, sekarang itu tadi ya dengan kalau ini sederhana bentuknya seperti ini ya. Kalau ternyata tadi ada double layer charging dan kemudian ada diffusi ada. Tadi ini bisa jadi tanggapan tegangan untuk perubahan tangga arus bisa bentuknya seperti ini. Jadi pada saat misalnya ini setelah mencapai OCP ya, open circuit potensial atau potensial kesetimbangan, kemudian ini diubah. Di sini potensialnya dinaikkan, arusnya kalau ini ya, arusnya dinaikkan, maka potensialnya akan mengikuti. Maka di awal ini adalah Ohm, ya, hukum Ohm, kemudian ini baru di sini ada pengaruh dari pengisian lapisan ganda. Baru di sini yang berpengaruh diffusi. Jadi ini kalau dilihat yang di sini ya, daerah ini dilihat sini mulai terjadi lengkung ini. Ini mendekati linear, ini juga mendekati linear, tapi di daerah ini lengkung karena ada dua tadi. Double layer checking yang kemudian RC yang dibuat besar untuk jadi ini. Jadi ketika ada perubahan ini pada 20 second harus dinaikkan dan kemudian tetap ya seperti ini, maka potensialnya berubah, tapi tidak langsung berubah. Jadi ada banyak konstanta waktu tadi, ada konstanta waktu diffusi, ada konstanta waktu pengisian charging, ada. Nah, ada perubahan tangga segera dalam potensial yang berkaitan dengan hambatan Ohm. Hambatan Ohm mungkin bisa langsung. Kemudian ada kenaikan potensial yang relatif cepat berkaitan dengan pengisian lapisan ganda yang ini. Kemudian potensial terus naik yang berkaitan dengan diffusi dan perubahan konsentrasi. Jadi ini Ohm, kemudian ini pengisian lapisan ganda yang di sini diffusi. Ya, ini gunanya ketika nanti karena teknik-teknik ini yang banyak dipakai di dalam pengukuran. Nah, sekarang faktor yang perlu diperhatikan dalam percobaan perubahan tangga arus di step tadi. Jadi ada laju pengambilan sampel atau sampling rate. Tujuannya apa? Supaya kurva yang dihasilkan mulus dan kontinu. Jadi kalau nanti didapatkan misalnya T lawan I atau lawan V, ininya mulus seperti ini. Tidak diskret. Nah, kalau diskret seperti ini. Bisa dipastikan kurvanya bagus, kontinu. Kemudian yang kedua, jadi ini sampling rate-nya ya, frekuensi pengambilannya. Yang kedua, elektroda lawan atau cancer elektrodnya. Jadi yang pertama seperti yang saya sampaikan di depan, elektrodanya ini salah satunya harus besar, gitu. Lebih besar daripada ukuran
working elektrodnya. Jadi elektroda lawan atau counter elektrod ini harus disesuaikan agar tidak mengganggu pengukuran. Jadi berapapun kecepatannya, berapapun yang dihasilkan di dalam elektroda kerja, bisa diakomodasi oleh elektroda lawan. Kedua, kapasitansinya juga harus jauh lebih besar daripada elektroda kerja. Kenapa? Karena ini adalah kapasitor, jadi lebih kecil seri yang mengendalikan perilaku dinamik. Jadi cara termudah untuk menaikkan kapasitansi adalah menambah luas permukaan aktif. Jadi diperbesar ukuran elektroda lawannya. Itu tadi yang supaya kapasitansinya naik. Nah, sebagai ilustrasi misalnya ini, selama operasi sel bahan bakar atau fuel cell-nya H2O2 suhu rendah, jadi hidrogen oksigen suhu rendah, pada keadaan tunak diinginkan untuk mengukur secara periodik hambatan sel. Interupsi arus diusulkan sebagai cara melakukan pengukuran. Rapat arus digunakan menggantikan arus. Di R hingga R omega sama dengan delta V per delta I. Kemudian pada 0,4 ampere per meter persegi potensial sel adalah 0,7 volt. Laju pengambilan sampel setiap 3 milisecond, 3 milidetik. Hambatan yang diperkirakan adalah sekitar 0,98 sampai 0,7 dibagi 0,4 atau 0,7 ohm meter persegi. Ini karena potensial, ini arus. Kemudian nilai ini tampak besar dan kolega Anda menyarankan menaikkan laju pengambilan sampel sampai 50 mikrosecond. Dianggap besar ini, ya. Nilainya 0,7 ini. Coba kalau misalnya ini dinaikkan, maka potensial sel berubah dengan cepat selama beberapa milidetik pertama mengikuti interupsi arus. Kemudian potensial diekstrapolasi balik untuk memperkirakan nilainya tepat pada saat 0 setelah arus diinterupsi. Jadi ini yang A, ya. Kira-kira seperti ini. Kalau ini measure data, ini yang diukur, ini respon aktualnya. Nah, kalau ini yang sampling rate-nya ya, sampling rate lebih tinggi, akan ketemu seperti ini. Ini ekstrapolasinya, garis putus-putus. Ya, yang kehilangan ohm yang sesungguhnya itu adalah yang di sini. Jadi ini tidak mulai dari sini, tapi mulai dari sini. Maka ini adalah yang penurunan ohm atau kehilangan ohm. Ya, berbeda ya. Jadi dengan pengambilan atau sampling rate yang berbeda, kalau ini yang lambat tadi, ini yang 3 milisecond, nggak kelihatan ini. Seperti ini. Kalau ini ternyata ketika diperbesar pengambilan sampelnya, setiap 50 milisecond bisa kelihatan. Ya ini berbeda ya. Sistemnya sama, tapi dengan merubah dari 0,3 ya, menjadi 50. Ya. Jadi ketemu ini hambatan ohmnya ya, 0,075 ohm meter persegi. Ya, berapa kali lipatnya? Ini 0,7, ini 0,075, 10 ya, sepersepuluhnya. Ya. Jadi ini ketemunya di sini, ini ketemunya di lebih kecil lagi. Nah, jadi ini yang kenapa tadi sampling rate ya. Sampling rate tadi perlu diperhatikan juga di dalam pengambilan sampel. Nah, sekarang salah satu tadi ya. Tadi adalah dari dasar-dasarnya gimana kalau diubah. Nah, salah satu cara mengukur tadi adalah dengan ini. Cyclic yang disebut cyclic voltammetry atau CV. Jadi pada dasarnya kalau gambar cyclic voltammetry susunannya tetap seperti ini ya, ada working electrode, ada reference electrode yang ini usah didekatkan, kemudian ada counter electrode. Ini kalau di lab juga menggunakan kawat yang seperti spiral ini. Dan arus ini potensi start, arusnya diukur sini, tegangannya diukur antara reference dan working. Jadi ini adalah salah satu alat analisa yang bermanfaat ya untuk insinyur elektrokimia.
Jadi ini sering merupakan uji pertama yang dilakukan untuk mengkarakterisasi elektrolit atau elektroda baru. Jadi kalau studi tentang elektroda, membuat pengembangan elektroda, ya ini merupakan salah satu teknik pengukuran untuk melihat kinerja dari elektroda tadi. Jadi kira-kira seperti ini kalau dalam pengukuran. Potensial, ini waktu, ini potensial. Ini scan anodik naik, kemudian potensialnya di switch menjadi turun, menjadi katodik. Katodik, kemudian naik lagi, dan siklus, dan seterusnya. Atau seperti ini ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah ini kira-kira potensial ini harusnya terukur, ya ini responsnya bisa kira-kira macamnya seperti ini. Nah, jadi potensial mulai dari benar-benar di bawah potensial kesetimbangan reaksi. Jadi pertama harus diukur dulu OCP-nya ya. Biasanya dicari OCP-nya, kemudian baru dilakukan potensial. Kemudian potensial dinaikkan secara linier sampai puncak, kemudian di switch. Nah, pada laju konstan ini ya sweeping rate atau laju sapuannya dalam volt per second. Jadi kalau ke arah positif, ini disebut pemindaian anodik atau anodik scan. Kalau ke arah negatif, ya turun kan ini. Potensialnya ke arah negatif, ini adalah pemindaian katodik. Jadi ini adalah prinsip dari CP. Nah sekarang kalau misalnya cyclic voltammetri ini yang mengendalikan kinetikannya. Misalnya reaksi redoks umum E plus NE menjadi R, maka kalau kita anggap kinetika elektroda mengikuti persamaan Butler-Volmer, maka I sama dengan ini. Maka potensial permukaan, over potensial permukaan sama dengan V dikurangi dengan U atau V1 minus V2 minus U. Ya, ini potensial permukaan dengan elektrolit tepat pada permukaan lapisan ganda. Jadi ini potensial dengan elektroda tepat di luar lapisan ganda. Sedangkan U adalah potensial kesetimbangan yang didefinisikan lawan elektroda acuan yang sama. Nah, sekarang jadi arus adalah identik untuk sapuan pada sapuan anodik dan katodik. Jadi arusnya identik dan tidak tergantung over potensial. Ini kalau kendali kinetika ya. Sedangkan arus non Faraday dan arus total ini IC sama dengan CDL dV per dt plus VCDL atau I total sama dengan IF plus IC. Ini harus pengisian ganda ini. Ini harus Faraday, ini harus pengisian ganda. Nah, ini salah satu contoh voltamogram ya. Ini adalah arus Faraday. Nah, kemudian arus lapisan ganda ini hanya yang di sini aja. Double layer charging. Jadi kalau over potensialnya betul seperti ini, kira-kira ini tidak ada perpindahan massa. Nah, makanya kalau CV kemudian kita menggunakan rotating disk electrode, nanti kita coba lihat, itu tidak begitu lebar ininya ya. Beda dengan kalau ini ada perbedaan. Jadi ini tanggapan arus jika dihitung dengan persamaan BP ketika over potensial permukaan mengalami gelombang segitiga yang tadi ya. Nah sekarang kalau ini tadi kinetikanya yang penting, difusinya tidak diabaikan, bentuknya kira-kira seperti ini. Ini bagaimana membuat ini tadi mungkin nanti dengan rotating disk electrode tadi. Nah sekarang kalau itu tidak difusi, tidak diabaikan, ada perannya di dalam sini. Maka rapat arus pertukaran ini tergantung pada konsentrasi reaktan. Jadi I0 menjadi tidak konstan. Kemudian perpindahan massa spesies ke dan dari elektroda dapat membatasi kecepatan reaksi. Jadi ini tadi ada ini, kalau spesiesnya kan ada difusi. Maka difusinya ini kalau berpengaruh, maka ini akan bisa membatasi kecepatan reaksi. Setelah difusi, sampai di sini terjadi reaksi. R, O, plus E menjadi R. Mungkin reaksi. Tapi harus ada difusi ini dulu. Nah, kemudian potensial kesetimbangan juga dapat berubah dengan komposisinya. Ingat persamaan Nernst. Ya. Jadi persamaan Nernst. E sel sama dengan E kesetimbangan minus NF N per ya. RT ya. N per R. Kali log. Yaitu ya. Jadi persamaan Nernst ini yang akan berpengaruh. Jadi ini ada, kalau difusinya tidak dipengaruhi, ada tambahan lagi. Nah, kira-kira
kalau ada difusi jadi lebar kan ini ya. Kalau tadi sempit seperti ini, sekarang menjadi lebar bentuknya seperti ini. Jadi ini sapuan anodik ya, kalau dari ke arah positif berarti kan sapuan anodik ke sini ya. Jadi reaktan yang ada di dekat elektroda cepat habis ya, dengan cepat. Kemudian R berpindah dengan difusi dari badan permukaan elektroda. Jadi ada kecepatan penambahan maksimum. Jadi dengan cepat habis sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dari badan elektroda, jadi di sini reaksinya cepat ya. Awalnya kan mungkin ada misalnya R ya di dekat elektroda, ini R di sini. Nah, yang di sini ketika di awal ini langsung habis, cepat habis di sini. Nah, ketika ini sudah habis, maka R yang ada di badan elektroda akan bergerak. Nah, ini maka ada difusi. Maka ada kecepatan pada maksimum, kemudian di atas titik ini potensialnya mau naik. Ya. Potensial naik, arus juga mulai naik. Nah, pada waktu yang sama, O menumpuk berlebih pada permukaan. Jadi karena R-nya ini, R tadi bereaksi berbaliknya. Jadi R, kalau reaksinya R, kalau dilihat reaksi pada sapuan anodik kan berarti terjadi reaksi oksidasi. Berarti R, berarti menjadi R, oh berbalik. R menjadi O plus Ne. Nah, karena di sini R menjadi O, maka di sini menjadi O-nya yang banyak. Di awal R-nya habis, sekarang menjadi O-nya yang banyak. Jadi O menumpuk berlebih pada permukaan. Nah, ketika potensial puncak ya di sini ya, pada gelombang segitiga tercapai, maka sapuan potensialnya berbalik menjadi sapuan. Jadi ini kemudian ini tadi sapuan anodik, ke sini sapuan katodiknya. Jadi pada permukaan elektroda hanya ada sedikit R dan banyak O pada saat awal di sini. Nah, dalam sekejap arus yang terkait dengan lapisan ganda berubah tanda. Jadi dari positif menjadi negatif. Arus Faraday mulai turun, ini mulai turun ketika potensialnya berkurang. Ketika menjadi cukup rendah, maka O dikonsumsi sampai arus membatas, kemudian terjadi di sini. Jadi ini menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ada difusi, ada reaksi, ada difusi. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan persamaan ya. Jadi kalau untuk perpindahan massa, misalnya katakan saja satu dimensi untuk mempermudah. Tadi kalau satu dimensi persamaannya mengikuti persamaan ini. Ini hukum Fick 2 ini tentang difusi. Flux dengan arus mengikuti hukum Faraday. I sama dengan NF N0 ini flux. Kemudian kondisi batas dan awal gabungan potensial working elektrod dan persamaan transformer. Kemudian konsentrasi jauh dari permukaan elektrod adalah sama dengan nilai pada badan elektrolit. Kemudian komposisi setiap spesies adalah nilai pada badan elektrolit. Nah, maka rapat arus pertukaran sebagai fungsi konsentrasi ini dari badan transformer dari kinetika bisa dinyatakan seperti ini. Ini kalau sama ya, samakan pangkatnya setengah ya alfanya. I0 sama dengan I0 reference kali CR bagi CR reference pangkat setengah. Nah, kalau sistemnya reversible, kalau reversible berarti kecepatan kinetika cukup cepat sehingga potensial tidak bergerak secara signifikan dari nilai kesetimbangannya. Maka rasio dari CO dan CR ini bisa dihubungkan dengan persamaan Nernst. Jadi nanti bisa dicari dari persamaan Nernst hubungan antara CR dan CO. Jadi kalau yang reversible, jadi ada dua puncak arus. Jadi kalau kita melihat voltamogram, ya, melihat kurva CV seperti ini, jadi melihat ini, maka kita bisa melihat apakah ini reversible atau tidak. Jadi kalau reversible berarti ada dua puncak. Ketika sapuan anodik muncul puncak, di sapuan katodik muncul puncak. Ya ini pada posisi yang kira-kira dekat gitu. Jadi misalnya ini pada 25 derajat Celcius selama sapuan memanjang 300 mV di atas dan di bawah potensial kesetimbangan. Maka jarak antara dua puncak, ini jarak antara dua puncak ini. Jadi jarak ini adalah sama dengan 0,057 dibagi dengan N. Jadi kalau sapuan lebih kecil akan mengarah pada jarak antar puncak yang sedikit lebih kecil. Jadi kalau sapuannya lebih kecil, maka ini nanti akan semakin ke sini.
Ini akan semakin ke sini. Jadi semakin mendekat. Nah, kemudian jumlah elektron yang ditransfer dapat ditentukan dari jarak antar puncak ini. Jadi jika N diketahui, maka pemisahan puncak dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah reaksinya reversibel atau tidak. Jadi ini jarak 0,0 bagi N. Kalau kita dari sini kan kita bisa ukur ya. Berarti kalau kita tahu delta EP-nya dari pengukuran ini, maka elektron yang ditransfer bisa dihitung. Jumlah elektron. Nah, dengan hukum Faraday, jumlah elektron bisa dikaitkan dengan mol yang bereaksi. Jadi analisa elektrokimia yang menggunakan prinsip elektrokimia kira-kira bisa seperti ini ya. Jadi ini bisa dipakai untuk analisa elektrokimia, analisa kimia ya, berapa jumlah spesies atau konsentrasi biasanya. Jadi kalau kita bisa mengukur ini delta EP, ya, maka kalau ini diketahui dari pengukuran, N ini bisa dicari. Nah, kalau tadi untuk kinetika yang reversible, maka konsentrasi spesies yang direduksi ini menjadi rendah, spesies yang dioksidasi tinggi, turun, kemudian seperti ini. Nah, kemudian kedalaman penetrasi beda konsentrasi ini tergantung pada akar kuadrat waktu. Jadi semakin lambat kecepatan pemindahan, jadi maka semakin dalam penetrasi semakin rendah arus pembatas. Jadi ini ya, ini 20, 40, 80. Berarti ini yang paling cepat yang di sini. 20 ini yang lambat, puncaknya lebih rendah. Kalau kecepatan scan rate-nya dinaikkan, ini juga semakin tinggi, semakin muncul gitu ya. Nah, jadi tinggi puncak karena arus Faraday ini berbanding lurus dengan ini, tinggi puncaknya. Jadi ini tinggi puncak berbanding lurus dengan ini. Nah, kemudian karena arus pengisian lapisan ganda berbanding lurus dengan ini, nu. Jadi untuk kinetika cepat, yang kinetikanya cepat, maka posisi puncak konstan. Kalau ini kinetikanya cepat, posisi puncaknya konstan, dan ini fungsi dari hanya kecepatan fungsi dari kecepatan pemindaian. Jadi ini kalau yang ini pengisian lapisan gandanya dibuang ya, berpotensial. Jadi ini kita bisa menginterpretasikan ya sebenarnya dari pengukuran ini kalau kita memahami apa yang terjadi, fenomena fisik yang terjadi di dalam permukaan atau di permukaan elektroda itu kita bisa mengambil kesimpulan atau menginterpretasikan dari data-data hasil pengukuran. Salah satunya ini tadi ya. Kalau kita tahu mengukur jarak ini dapat N-nya dan seterusnya. Nah, sekarang kalau dampak kinetika reaksi terhadap bentuk ya. Kita bisa lihat ini ada 3 kasus ini. Kalau yang ini kinetikanya lambat. Kinetikanya lambat bentuknya seperti ini, landai. Puncaknya nggak begitu kelihatan. Kalau yang mendekati reversible seperti ini. Jadi ini semakin kinetikanya semakin melambat ke sana. Kalau yang semakin ke sini mendekati reversible. Ya. Kalau ini mungkin enggak. Jadi dari sini bisa nah tadi persamaan ini delta EP-nya ini bisa dicari sama dengan 0,057 per N. Jadi yang reversible ini, ya ini kalau yang untuk reversible, arus puncak bertambah dengan scan rate, jadi laju pemindaian. Jadi kalau laju pemindaiannya naik, maka arus puncaknya akan lebih tinggi. Kemudian posisi puncak dan pemisahan adalah konstan. Kalau ininya konstan. Posisi puncak berarti pada posisi ini konstan. Dan jarak pemisahannya yang diberikan oleh ini yang konstan. Ini kalau reaksinya reversible. Jadi yang ini ya reversible. Kalau kuasi reversible, ya, kuasi, sebenarnya tidak reversible sudah mendekati reversible. Jadi arus puncak naik dengan scan rate sama. Kemudian puncak pemisahan bertambah dengan scan rate. Kalau ini berubah ya. Jaraknya ini berubah. Voltamogram lebih ini ya. Digambarkan ini untuk menunjukkan pemisahannya lebih besar. Jadi, kemudian kalau irreversible, arus puncak naik dengan scan rate hanya satu puncak yang teramati. Jadi hanya satu puncak, apakah di atas atau di bawah. Jadi tidak 2 puncak. Ini kalau irreversible.
Jadi kalau ke sana muncul puncak, kemudian ketika dibalik tidak muncul puncak, maka itu reaksinya adalah reaksi irreversible. Terutama kalau irreversible ini yang menyangkut gas, misalnya H2O dioksidasi menjadi oksigen atau hidrogen. Ini lepas gasnya, maka gas yang lepas ini kan tidak bisa balik. Ya mungkin, tapi kalau disediakan lagi mungkin bisa balik lagi. Jadi ini misalnya kita lihat yang voltamogram. Ini ferrocyanida reaksinya ini. Ini yang A ini adalah puncak simetri, ada puncak, dan ini simetri. Kira-kira kalau simetrinya kemana ke sini? Kalau dibalik, ini bisa mendapatkan simetri. Dipisahkan oleh kira-kira ini dipotong ya 60 milivolt. Maka kalau yang bentuknya seperti ini, reaksinya adalah reaksi reversible. Kasus yang kedua, reaksi 2-nitropropana. Reaksinya seperti ini. Jadi puncak oksidasi dan reduksi dipisahkan oleh lebih daripada setengah volt. Besar ini. Satunya di sini, satunya di sini. Lebih dari setengah volt. Jadi di sini dua puncak adalah landai. Puncaknya landai, tidak tajam, maka yang sistem seperti ini yang disebut quasi reversible. Tidak benar-benar reversible, tapi masih mendekati ya, quasi disebut. Nah, kalau yang ketiga, ini misalnya 1,5 molar LiTSFI dalam campuran etilena karbonat dan dietil karbonat. Ini hanya muncul satu puncak di sini. Ketika sapuan anodik ya, muncul puncak. Ketika dibalik tidak ada puncak. Jadi tidak ada reaksi balik, maka sistem ini adalah reaksi irreversible. Jadi ini ada satu puncak, sedangkan yang di sapuan katodiknya tidak ada puncaknya. Ini reversible, irreversible. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sebagai penutup mungkin ya, untuk yang di sini nanti yang teknik-teknik berikutnya ini adalah dasarnya dulu nanti. Nanti akan kita bahas di depan, di minggu depan mungkin. Jadi potensial terukur mestinya memang potensialnya adalah U working reference, ini yang kesetimbangan atau OCP, kemudian ditambah dengan potensial surface ya permukaan, ditambah dengan over potensial konsentrasi, ditambah dengan penurunan O. Jadi yang terukur adalah seperti ini. Jadi ini sistem 3 elektroda ya. Kalau tadi misalnya menggunakan pembuangan nitrogen ya, ini bisa disebut auxiliary electrode atau counter electrode, kemudian ini reference electrode, dan yang ini working electrode, ini pengadukan. Jadi potensial yang terukur adalah ini. Kemudian potensial yang dikenakan ini memasukkan pengaruh konsentrasi dan penurunan ohm dan larutan. Ini dari fakta bahwa elektroda acuan tidak terletak tepat di luar lapisan batas ganda. Jadi karena ini cukup jauh, sehingga ini muncul di sini dan di sini. Kalau ngukurnya ini pas di lapisan ganda, misalnya ini elektroda, kemudian ini lapisan gandanya di sini, acuannya RE-nya tepat di sini menaruhnya, ini WE, maka yang ini tidak perlu ada. Tapi karena ngukurnya ini jauh, maka ini perlu diperhitungkan. Sebagai akibatnya data cyclic voltamogram ini ketika diukur akan memasukkan pengaruh ini dan mungkin perlu koreksi. Nah ini yang minggu depan ya, pekan depan akan kita bahas bagaimana koreksi dari data-data untuk menghilangkan ini. Karena sebenarnya mau diukur adalah yang ini, over potensial permukaan ini. Ini yang terkait dengan tadi arus Faraday dan pengisian lapisan ganda. Ya, lapisan ganda saja yang diukur di sini. Oke, jadi ini kita minggu depan akan kita lanjutkan dengan teknik elektroanalitik dan analisa elektrokimia untuk yang bagian 2. Baik, ada pertanyaan sampai di sini?